Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan ke-11 Kota Tarakan yang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang terdiri dari coach, coachee, dan pengamat. Bersama saya Nasia Rusman Saleh dari SMK Negeri 1 Tarakan. Bersama saya Amrianto dari SD 050 Tarakan. Bersama saya Ririn Sri Subekti SD Negeri 017 Kota Tarakan. Terima kasih. Jadi alasan saya mengajukan pertanyaan berbobot ini supaya nanti si coachee itu melalui panduan pertanyaan dari saya bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Oh iya, betul. Di samping itu, ini kan harus ada penilaiannya secara tersendiri terhadap apa yang kita lakukan. Jadi sebelumnya itu, ketika ibu melakukan coaching, berarti ada semacam penilaian yang dua nanti dihadapi, yang memberikan kepada coaching. Jadi di sini apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama hari ini? Ya, jadi untuk di penilaiannya itu nanti saya akan buat rubriknya. Kemudian harapan yang saya inginkan dari praobservasi ini supaya saya bisa mendapatkan bayangan kira-kira apa yang akan saya kerjakan nanti, kemudian apa yang harus saya persiapkan untuk mencapai tujuan, kemudian adakah pihak luar yang atau orang lain yang bisa saya libatkan untuk kegiatan coaching saya nanti itu. Jadi rencana ibu untuk melakukan coaching itu sekira yang dipaparkan itu sudah ingin mengarahkan hal-hal yang lebih maju lagi yang berdasarkan tentang kita. Ya. Nah, jadi ikuti saja nanti kalau melakukan observasi ikuti pedoman kita. Iya, siap. Jadi mungkin untuk hari ini observasinya saya anggap bahwa sudah cukup sementara. Ya. Nanti minggu depan kita akan ketemu kembali setelah itu selesai melakukan observasi dengan coachingnya, dan saya harapkan supaya nanti kegiatan ibu sukses untuk mengcoaching mereka seperti. Ya, amin. Kemudian ada sedikit informasi bahwa kegiatan coaching akan saya laksanakan besok jam kedua, jam pelajaran di ruangan saya. Berarti saya boleh hadir ya? Harusnya hadir. Insya Allah nanti saya hadir dari jam berapa? Jam 9. Nanti saya akan hadir. Oh ya, mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Oh iya. Nanti besok saya akan hadir dan mungkin hari ini cukup. Semoga besok kita bisa ketemu kembali. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum Bu Cia. Waalaikumsalam Bu Ririn, apa kabar? Alhamdulillah Bu Cia, cuma badan sih sehat, cuma perasaan agak galau-galau gitu Cia. Oh, kalau galau ada obatnya, sisa curhat. Iya Bu Cia, mohon maaf ya Bu Cia ya, mengganggunya sebentar. Udah lama juga enggak apa-apa. Saya ingin bercerita tentang wali anak murid saya. Ya. Namanya Ciko Bu Cia. Bisa mengganggu waktunya 10 atau 15 menit Bu Cia? Boleh, karena sudah agak diganggu sekalian ganggu 10 menit apa-apa. Ya, makasih Bu Cia ya. Begini Bu Cia, akhir-akhir ini murid saya yang bernama Ciko itu kan Bu Cia, setiap jam pelajaran dia selalu mengantuk. Padahal jam pelajaran saya itu masih pagi, tapi si Ciko selalunya menguap. Dan itu
tidak hanya permasalahan saya hadapi, teman-teman guru yang lain juga melaporkan hal yang sama seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi anak murid ibu ya Ciko ngantuk ya. Iya. Nah, menurut Bu Ririn kira-kira apa yang ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Saya mengharapkan sebuah solusi, Bu. Bagaimana solusi menghadapi si Ciko ini ya Bu ya, agar nanti saat pembelajaran tuh dia tidak ngantuk lagi, belajarnya jadi semangat. Seperti itu. Kalau Ciko ini apakah ada kegiatan di luar kelas atau ketika pulang sekolah ada yang terjadi? Sepertinya begitu Bu Cia. Setelah beberapa kali saya amati, yaitu waktu awal pembelajaran tahun ajaran baru itu Ciko itu anak yang periang, kalau belajar selalu semangat, apalagi kalau belajarnya sama saya Bu Cia ya, semangatnya itu beda. Tapi beberapa hari terakhir ini saya amati dia itu kurang antusias ya karena ngantuk itu tadi Bu Cia. Saya tanya ke teman-temannya, ternyata usut punya usut si Ciko itu sepulang dari sekolah, pulangnya kan sudah sore Bu Cia ya. Pulang sampai rumah dia itu langsung kerja, ambil kerja baru waktu di kafe. Nah pulang kerja itu sebenarnya juga belum terlalu larut malam dia, paling jam 10, mentok jam 11. Tetapi si Ciko itu nggak langsung pulang ke rumah, dia mampir ke rumah temannya yang anak putus sekolah untuk main game online. Jadi karena Ciko itu pulang ke rumahnya itu sudah larut, mungkin hampir pagi begitu dia. Oh, jadi permasalahan Ciko ini karena tiap pulang kerja dia singgah ke rumah temannya untuk game online-nya. Betul. Jadi ya. sehingga jam tidurnya menjadi mundur. Nah, karena dia kurang tidur, akhirnya di sekolah jadi ngantuk. Betul Nah, sekali. kira-kira menurut Bu Ririn, apa langkah-langkah yang Bu Ririn bisa lakukan untuk bisa membuat Ciko jadi termotivasi lagi seperti semula? Mungkin langkah yang akan saya lakukan, pertama memanggil Ciko Bu ya. Ya. Memanggil Ciko, bertanya dari hati ke hati, ada apa, gitu kan, untuk curahan hatinya. Walaupun saya tahu dia pulang sekolah kerja paruh waktu, lalu saya akan berkomunikasi aktif dengan orang tuanya. Ya. Atau bisa juga saya cari nomor HP bos kafinya juga bisa Iya. memantau apakah si Ciko itu sudah pulang ke rumah atau sudah pulang kerja. Jadi biar balance datanya dari antara orang tua dengan bosnya Ciko. Iya, jadi yang Ibu Ririn lakukan itu menjalin komunikasi dengan orang tua dan bos tempat kerjanya itu sangat bagus. Jadi misalnya dengan bos tempat kerjanya kita jadi tahu bahwa malam itu Ciko pulang jam berapa. Iya, betul sekali. Nah, kemudian dari Ciko pulang jam berapa itu nanti kita bisa langsung komunikasi ke orang tuanya. Apakah Ciko sudah sampai di rumah atau belum? Betul. Nah, ketika belum kan bisa orang tuanya atau siapalah di rumahnya yang pergi mencari Ciko keluar. Kemudian tadi kan ada perlakuan Bu Ririn terhadap Ciko. Kira-kira apa yang menjadi ukuran keberhasilan Bu Ririn nanti terhadap Ciko? Ukuran keberhasilan tentunya usia yang pertama, harapan saya Ciko belajar kembali seperti dulu kala yang usianya, dia menjadi anak yang aktif, semangat dalam belajar, antusias dalam pembelajaran, dan tentunya dia tidak tidur lagi di kelas usia. Iya. Karena tidurnya dia bukan hanya jam tidurnya hampir semua jam pelajaran. Betul sekali. Nah, kemudian kira-kira apa yang jadi indikator keberhasilan nanti? Indikator keberhasilannya tentunya sebelum indikator itu saya buat, saya akan melakukan pemanggilan kepada Ciko, lalu komunikasi dengan orang tuanya, dengan bosnya, dan saya akan lebih sering
melihat Ciko di kelas walaupun bukan saya yang ngajar, mengecek apakah dia masih tertidur atau tidak. Kira-kira berapa lama waktu yang Bu Ririn butuhkan untuk memantau Ciko? Target saya 1-2 minggu Bu Cia. 1-2 minggu ya. Menurut Bu Ririn selama nanti memantau Ciko, kira-kira ada hambatan nggak yang mungkin terjadi? Hambatan saya mungkin kalau seandainya orang tua Ciko itu tidak proaktif, tidak saya yang setengah mati menghubungi tapi orang tuanya cuek, bisa jadi salah satu hambatan. Atau saya yang sudah ngejar-ngejar Ciko nelpon suruh pulang tapi orang tuanya cuek aja, itu mungkin salah satu hambatan nanti yang akan saya hadapi. Ya, jadi hambatannya karena ya kemungkinan kolaborasi nanti ya dari segi kolaborasi. Memang sih kalau kita menangani kasus begini tidak bisa kalau hanya pihak sekolah yang kerja keras. Iya. Orang tua itu keterlibatan orang tua itu sangat berpengaruh. Apalagi kan kita tahu di sekolah cuma jam 7 sampai jam berapa. Sementara mereka kan lebih banyak di rumah. Betul sekali. Nah, memang banyak kasus seperti yang sekarang kita lihat. Orang tua berlepas tangan, pihak sekolah diserahkan sepenuhnya. Jadi ketika ada hal-hal yang terjadi sama anaknya, hal-hal negatif, maka pihak sekolah yang disalahkan. Tapi ketika ada hal positif yang terjadi ke anaknya, orang tuanya dengan bangganya mengatakan, siapa dulu dong bapaknya. Sebenarnya itu sih urusan mereka. Nah, kemudian komitmen Ibu Ririn untuk rencana ini terhadap rencana memantau Ciko ini seperti apa? Saya berkomitmen untuk selalu berencana dalam pembelajaran itu ya Bu Cia ya. Ya. Memantau dia dan selalu tidak bosan-bosan menghubungi orang tua maupun bos Ciko dan temannya. Oke. Selain tadi bosnya Ciko, kemudian orang tuanya Ciko, ada lagi nggak pihak lain yang kemungkinan Ibu Ririn dilibatkan supaya penanganan kasus Ciko ini lebih maksimal lagi nanti hasilnya? Tentu penanganan saya akan melibatkan guru yang mengajar Ciko dan terutama guru BK. Guru BK akan saya libatkan juga. Ya, selain orang tua maupun teman maupun bos Ciko. Iya, guru BK itu kan paling tidak dari segi psikologinya nanti ya. Bagus sekali Bu Ririn, saya sangat mendukung apa yang Ibu sudah rencanakan. Semoga semua rencana Ibu untuk membuat Ciko kembali seperti dulu, termotivasi dalam belajar, dapat berhasil. Terima kasih banyak Bu Cia. Dari obrolan ini perasaan saya menjadi lebih lega. Jadi saya mengisi dari kegalauan saya yang saya rasakan selama ini. Mudah-mudahan Bu Cia sehat selalu. Amin. Dan kita menjadi guru yang selalu dilindungi oleh anak-anak. Iya, Bu Ririn juga ya yang sabar ya menghadapi Ciko, karena bisa jadi ada Ciko-Ciko berikutnya lagi yang lebih parah dari Ciko yang sekarang. Tetap semangat Bu Ririn, gambar. Terima kasih. Iya, sama-sama. Saya izin undur diri. Iya. Silakan. Assalamualaikum Bu Cia. Waalaikumsalam Pak Amri. Pak Amri datang lagi. Iya. Gimana kabarnya kemarin supervisinya? Awalnya wah takut nanti ada yang salah ucap, takut nanti ada yang salah gerak yang bisa membuat tersinggung si Ciko. Begitu ya. Tapi ya lumayan sih. Jadi kemarin itu kan sudah melakukan coaching itu. Bagaimana Ibu memberikan nilai tersendiri untuk performa yang Ibu lakukan itu? Kalau nilai mungkin kalau grade 1 sampai 10 Ya. mungkin masih sekitar 7,5 ya. Karena sepertinya ada beberapa pertanyaan yang terkesan mengulang saya tanyakan ke Ciko. Dan mungkin karena Ciko agak bingung, kok Ciko jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Cia.
Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik Pak Amri. Pak Amri apa kabar? Baik. Kemarin kan kita sudah melakukan supervisi dan melakukan coaching terhadap Ibu Lili. Ya. Dan hasil pengamatan saya itu di samping saya mengamati, saya mengamati juga Bu Ririn. rupanya sudah sesuai dengan hasil yang direncanakan pada saat observasi. Ya. Tapi dari hal ini, ketika Ibu sudah melakukan coaching, berapa rukun penilaian yang Ibu berikan dari hasil coaching tersebut? Kalau dia menggunakan angka kecil, interval 1 sampai 10, kemungkinan hanya 7,5 sampai 8. 7,5 sampai 8 ya? Iya. Apa dasarnya sampai memberikan nilai tersebut? Karena setelah saya melakukan refleksi diri, saya kok merasa ada beberapa pertanyaan yang saya ulang. Jadi saya sudah tanyakan di awal, nah kenapa pertanyaan itu muncul lagi di tengah? Yang harusnya kan tidak muncul lagi. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya hari ini? Oh boleh Pak, silakan. Saya dengan senang hati akan mendengarkannya. Kalau saya amati dari hasil coaching kalian kemarin itu, Ibu itu sudah mengulang-ulang satu pertanyaan, tetapi itu tidak mengurangi yang namanya alukrita. Ya. Tujuan alukrita itu tercapai dari hasil coaching tadi, Ya. supaya apa yang diharapkan oleh rekan atau teman itu dalam hal ini bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Tapi dalam hal ini hasil ini sudah luar biasa dan itu sangat sesuai dengan alur kita. Oh iya. Jadi hasil pertemuan kita hari ini apa yang Ibu bisa rasakan? Dengan hasil ini akhirnya saya bisa tahu, saya bisa evaluasi diri bahwa untuk melakukan coaching itu perlu memahami tahap-tahap dengan benar, apalagi kalau yang kita gunakan kemarin itu alur tirta. Jadi tujuan harus jelas, kemudian identifikasinya, kemudian rencana aksinya, tanggung jawabnya itu harus rinci. Jadi kalau itu sudah kita laksanakan, otomatis pertanyaan berbobot akan muncul dan kemungkinan kesempatan untuk mengulang pertanyaan di sesi yang berbeda tidak akan terjadi. Artinya tindak lanjut dari kegiatan itu sudah ada bayangan tadi bahwa Ya. nanti melakukan kegiatan seperti ini nanti sudah ada manajemen untuk melakukan hal-hal yang dapat meningkatkan performa terhadap Mbak Lili ya. Ya. Dan juga meningkatkan performa saya sebagai seorang coaching. Oh iya betul. Ya. Dari diskusi ini, apa yang menjadi bayangan Ibu untuk meningkatkan performa Mbak Lili? Kalau untuk meningkatkan performa Bu Ririn nanti, kemungkinan lebih sering kolaborasi, kemudian sering berdiskusi dengan teman-teman sejawat, apalagi dengan teman-teman yang pernah mengalami kasus yang sama. Biasanya kalau di BK itu kan ada berbagai kasus. Nah, kita sisa cari BK ini pernah enggak nangani kasus begini, kalau ini pernah enggak. Di wali kelas juga akan sering terjadi kasus-kasus seperti itu. Jadi ya untuk lebih meningkatkan lagi, Bu Ririn menurut saya memang harus lebih banyak kolaborasi, lebih banyak bertanya, berdiskusi dengan teman sejawat. Saya kira
rencananya sangat luar biasa. Saya ingin mengetahui gitu, apa yang ibu dapatkan dari hasil proses kita interview hari ini. Yang saya dapatkan ada banyak. 1, dapat ilmu. 2, saya merasa puas walaupun tadi saya hanya 7,5 sampai 8, tapi paling tidak saya jadi mengetahui kelemahan saya di sini yang harus saya tingkatkan di sini. Kemudian pertanyaan berbobot itu seperti apa. Jadi ada banyak yang saya dapatkan dari diskusi kali ini. Artinya hasil diskusi hari ini bisa meningkatkan ke depan nilainya itu dari 40 menjadi 90 misalnya. Amin. Jadi untuk hari ini observasi kita di tahap 3 sudah selesai. Semoga hasil hari ini lebih fresh lagi. Ya, terima kasih Pak Amri atas waktunya. Semoga selanjutnya Pak Amri tidak bosan-bosan untuk jadi supervisor saya ketika saya mengajar. Walaupun itu untuk kasus lain, tapi setidaknya saya punya orang yang bisa menilai saya, bisa memberi umpan balik kepada saya, bisa memasukkan kritikan, memberi kritikan yang bersifat membangun. Jadi ada kritikan, ada solusi. Terima kasih Pak Amri, sehat selalu. Terima kasih. Sama-sama. Jangan. Guru penggerak bergerak, bergerak, menggerakkan.